Halo semuanya, lagi bagus cuacanya jadi gue mau bikin video di luar aja. Ini story tentang part-time job yang kayaknya sudah di request banyak sekali orang. Bahkan pertanyaan waktu Q&A banyak sekali tentang part-time job, tentang kerja paruh waktu atau arubaito. Oke, jadi sepanjang video ini gue akan sebutnya arubaito. Arubaito adalah part-time job, supaya lebih familiar sama gue aja sekarang ya. Gue sering lebih nyebutnya itu arubaito. Dimulai dari bagaimana caranya bisa dapat izin untuk kerja di Jepang. Jadi pertama kali adalah kalian pasti punya ini nanti ketika status kalian pelajar atau student di imigrasi airport, itu kalian pasti akan mendapatkan ini KTP Jepang, namanya Zaryukado. Ini KTP-nya. Dan di belakang KTP-nya itu ada semacam, ini kosong sih, awalnya kosong, tapi ketika kalian mendaftarkan di kelurahan di sini di ward office, itu nanti ada nama, alamat kalian, alamat tempat tinggal kalian. Dan di bawah ini ada stempel ya. Stempelnya ini adalah izin untuk kalian bisa kerja di Jepang. Oke. Semuanya tulisan Jepang, tapi ada angka 28. 28 apa? 28 jam per minggu. Jadi batas kalian bisa kerja paruh waktu atau arubaito di Jepang itu 28 jam per minggu. Lebih dari itu tidak diperbolehkan ya. Bagaimana cara mendapatkan stempel ini? Stempel ini itu didapatkan dari imigrasi. Dari imigrasi, tapi yang mengurus bukan kita. Jadi yang mengurus itu sekolah. Biasanya kalau kalian ada di universitas, ada di sekolah bahasa, itu diurusnya oleh sekolah. Jadi gue pun diurus oleh sekolah, tinggal memberikan KTP gue dan paspor. Nanti paspornya akan dicap. Jadi prosesnya 5 hari kerja, waktunya akan dicap seperti ini. Izin untuk bisa kerja atau melakukan aktivitas lain selain belajar. Jadi kan kita sebenarnya student itu tugasnya untuk belajar, tapi diberikan kewenangan, diberikan izin untuk melakukan aktivitas lain, yaitu mencari pekerjaan atau mendapatkan penghasilan dari arubaito tadi. Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Jepang? Oke, ada 3 cara. Cara kita dapat link atau dapat informasi soal part-time job atau arubaito di Jepang. Yang pertama dari informasi langsung dari tempatnya, kayak misalnya restoran atau mungkin hotel. Hotel jarang sih ngasih kayak papan pengumuman gitu. Biasanya restoran atau retail convenience store atau department store. Kayak contohnya paling gampang adalah McDonald. Jadi McDonald itu di depan tokonya, di depan restorannya mereka memajang kayak informasi lowongan pekerjaan untuk siapa yang berminat kerja di McDonald. Jadi ada gajinya berapa, ada nomor telepon yang bisa dihubungi berapa. Nah, itu bisa dilihat semua di situ. Begitupun kayak di convenience store seperti kayak di Lawson, di Family Mart atau di 7-Eleven atau di tempat-tempat yang lain. Jadi tinggal menghubungi saja, bisa melalui telepon, dan itu bisa pakai bahasa Jepang pastinya. Jadi kalau mau yang seperti itu biasanya untuk yang bisa bahasa Jepang tingkatnya sudah lebih lanjut, sudah bukan beginner lagi. Yang kedua itu dari outsourcing, dari company outsourcing. Gue sendiri dapat salah satu pekerjaan gue, yaitu Kuro, itu dari outsourcing. Kuro itu restoran. Jadi ada namanya Endless, nama outsourcingnya. Gue tahu ini dari senpai gue sendiri. Jadi diperkenalkan di Facebook. Ketika itu gue lagi butuh pekerjaan, dia ngasih tahu dan gue dihubungi langsung, dijadwalkan untuk interview ke perusahaan yang kita minati. Jadi mereka ngasih list, ngasih daftar pekerjaan apa saja yang mau kita minati. Misalnya kita mau minatnya di hotel, atau minatnya di pabrik, atau minatnya kerja di customer service atau di restoran atau dimanapun. Gue pengen kerja di restoran waktu itu. Jadi dia dicarikan, ini loh restoran yang ada di Kyoto, lalu gajinya sekian, lalu tempatnya di sini, seperti itu kira-kira. Dan ketika sudah dapat yang pas, mereka ngasih kontaknya dan mengatur jadwal buat kita bisa interview. Seperti itu. Jadi cukup memudahkan dan mereka bisa bahasa Inggris. Jadi kalau bagi kalian yang masih pemula di sini, nanti kalau mau mencari pekerjaan, gue sarankan menggunakan outsourcing di Jepang. Oke. Yang ketiga, yang menurut gue paling gampang dan paling efektif dan paling convenience itu menggunakan networking. Networkingnya itu adalah kita kenal sama teman yang sudah pernah kerja duluan di sini. Dan mayoritas dari Indonesia itu sendiri. Jadi teman-teman Indonesia nih, gue udah punya teman Indonesia yang sudah lebih dulu kerja di sini daripada gue, dan gue nanya ke dia, ada lowongan pekerjaan nggak di tempat lo? Kalau dia bilang ada, oh ya udah tolong dong kenalin gue gini. Gue dapat di hotel dulu, gue pernah kerja di hotel, itu salah satunya kayak gitu.
Yang kerja di tempat sekarang juga ada di guest house, nanti kan gue jelaskan juga, itu gue juga dapat dari networking. Jadi kalau sudah sampai di negara orang, nggak hanya di Jepang, perluaslah networking kalian, karena itu sangat penting ya. Networking dan jumlah teman itu penting buat kalian bisa survive di sini. Itu 3 cara tadi, mungkin ada cara-cara lain, tapi yang gue sarankan adalah menggunakan 3 cara tadi. Oke? Nah, berikutnya gue akan cerita soal pengalaman gue sendiri, pengalaman pribadi tentang part-time job di Jepang, tentang gajinya, tentang bagaimananya. Karena gue yakin kalian sangat tertarik soal yang namanya gaji ya, duit mana. Oke. Yang pertama, gue kerja di Kuro. Gue tadi sempat bilang Kuro, Kyoto Karasuma Kuro Hongteng. Dia lokasinya di Karasuma di Kyoto. Menu utama yang dijual adalah nabe. Dia jual yakitori, lalu goreng-goreng itu sebutnya kushiyage, dan beberapa kayak appetizer ataupun ya kayak dessert seperti itu. Jadi istilahnya Japanese bar. Minumnya juga banyak, alkohol, tapi lebih banyaknya yang alkohol. Kita sebutnya izakaya. Jadi Japanese bar, dining bar itu izakaya sebutannya. Nah, gue kerja di situ dari Desember 2015. Jadi sudah hampir 1,5 tahun. Gajinya awalnya waktu training itu 850 yen per jam. Oke, semua gaji di Aruba itu di Jepang itu per jam bayarannya ya. Jadi awalnya 850 yen, tapi setelah training selesai, trainingnya 30 jam totalnya, itu dapat 930 yen. Dan di atas jam 10, semua pekerjaan part-time job di Jepang di atas jam 10 itu pasti naik rata-rata jadi 1000 yen atau bahkan sampai 1500 yen, karena hitungannya sudah di luar dari jam kerja seharusnya, jam 10 malam itu. Lalu berikutnya gue kerja di sekolah, tapi bukan sekolah reguler, jadi sekolah tambahan, jadi kayak bimbel gitu. Mulainya itu kan jadi sore, jadi setelah mereka sekolah biasa istirahat pulang ke rumah, dan mereka lanjut sekolah di sekolah bimbel ini. Namanya Iseda Gakuin, Iseda School. Itu dari SD, SMP, SMA itu mereka rata-rata belajar tambahan di situ. Nah, gue mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Ada burung lucu. Gue ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Nah, kalau untuk mengajar itu biasanya gaji lebih tinggi. Jadi gue dapat sekitar 1.900 yen per jam, tapi frekuensinya lebih sedikit. Kalau di restoran tadi gue kerja sekitar, kalau lagi libur gini bisa 3-4 kali per minggu. Tapi kalau lagi ada kuliah cuma 2-3 kali, maksimal 3 kali, supaya gak ganggu kuliah. Nah, kalau di sini, di ngajar bahasa Inggris ini, gue cuman ngajar itu sekali pertemuan 2 jam, dan pertemuan itu cuma 2 kali per bulan. Tapi enaknya kalau di sini itu transportasinya diganti sama mereka dibayar. Tapi kalau yang di restoran tadi kampretnya enggak gitu. Itu. Yang ketiga, gue kerja di sebuah penginapan namanya guest house. Penginapannya namanya Azukiya, bukan guest house. Jadi guest house-nya namanya Azukiya. Dan kalau di sini kita sebutnya ryokang sih. Jadi sebenarnya mirip kayak hotel, tapi bukan hotel. Kalau hotel kan yang disewa hanya kamar. Tapi kalau ini rumahnya disewa. Dan rumahnya itu tradisional Jepang, jadi benar-benar tradisional lah. Tiduran di tatami, lalu rata-rata furniture dari kayu, interiornya, intinya seperti itu. Lalu yang terakhir gua mengajar, gajinya berapa? Gaji yang di Azukiya tadi, gajinya itu awalnya 800 yen per jam untuk training, tapi setelah itu naik jadi 850 yen per jam. Memang agak rendah kalau dibandingkan dengan restoran gitu, tapi ini enaknya juga transportasi diganti, jadi kebantu di situ. Emang kampret nih restoran gak ganti transport juga nih. Terus yang terakhir, gue kerja sebagai guru piano untuk privat gitu. Nah, gue ngajarnya bukan anak Jepang ya nih, ngajarnya temen gue orang Rusia. Jadi gue punya teman sekelas, dia orang Rusia, dan dia bawa istri dan anaknya ke sini, bawa keluarganya. Anaknya ini masih 6 tahun, cewek. Nah, dia tahu gue bisa main piano, si teman gue ini, bapaknya ini, karena gue pernah main di depan dia. Nah, ketika istri anaknya datang, dia pengen anaknya dijadiin piano gitu, dan minta gue buat ngajarin. Jadi awalnya cuma trial gitu kan, akhirnya kita pengen serius nih, anak gue pengen di lesin piano. Jadi kita deal-dealan harga, jadi gue dapat ya kurang lebih 8.000 yen per bulan.
pertemuannya itu sebulan, seminggu 2 kali, jadi sebulan 4 kali, dan setiap pertemuan itu setengah jam gitu. Jadi kalian bisa menyimpulkan mungkin kalkulasi sendiri berapa penghasilan gue sebulan ya dari yang tadi itu. Kira-kira nutup nggak dengan pengeluaran gue di biaya hidup di Jepang di video gue sebelumnya. Oke, sekarang suka dukanya. Sebenarnya lebih banyak suka daripada dukanya. Dukanya cuman ada di restoran. Jadi gue kerja di restoran ini pertama kali. Di Indonesia gue nggak pernah punya pengalaman food and beverage. Gue nggak punya pengalaman kerja di restoran di bidang kuliner. Gue belum pernah. Walaupun gue suka masak gitu, tapi masaknya cuman ya masak-masak buat gue sendiri. Kalau gue kasih ke orang lain kayaknya nggak enak rasanya, sesuai dengan lidah gue sendiri. Nah, kenapa gue pengen kerja di restoran di Jepang? Karena gue punya cita-cita pengen punya buka restoran juga di Indonesia ketika gue sudah lulus nanti, mungkin ya, amin, beberapa tahun kemudian. Nah, kalian pernah nonton yang namanya Hell's Kitchen atau Master Chef? Jadi kalau Hell's Kitchen di Indonesia itu yang head chef-nya itu Chef Juna. Terus kalau yang di luar tuh Gordon Ramsay. Master Chef juga kan ya kalian tau lah kerasnya dunia dapur seperti apa. Dan itu bener men. Mungkin kalau di TV gitu ya dibikin settingan agak-agak dibikin hiperbola atau lebay. Tapi ketika lo masuk ke dapur, ke dunia dapur, mungkin kalian pernah kerja di restoran, itu bener-bener wow, gila. Jadi bener-bener mereka marah-marah tuh bener gitu. Jadi Tencho itu head chef lah. Kalau diterjemahkan sebenarnya store manager. Tapi kalau karena di restoran jadinya head chef. Dia ownernya, bukan owner sih, jadi manajernya gitu. Nah awalnya kan gue pokoknya 2 bulan pertama gue dimarahin mulu deh. Osoy lambat gitu kan, displaynya jelek, gimana kalau difoto gitu, diupload ke Instagram, terus ownernya ngeliat kan kita yang dimarahin gitu kan. Terus ini sausnya kurang, cepetan cuci piringnya, gini, ini masih kotor dan lain-lain. Wah udahlah kacau. 2 minggu pertama gue rasanya pengen quit, pengen keluar. Cuman karena gue suka gitu ya, lama-lama gue biasa. Jadi setelah training itu gue diangkat jadi asisten chef. Jadi biasanya awalnya cuman helper tuh kayak cuman bantu potong-potong, terus bantu cuci piring aja. Sekarang gue udah harus bisa masak, bisa nyiapin order, bisa kadang-kadang ya ngolah bahan juga, bikin adonan dan lain-lain gitu. Itu dukanya sih. Sukanya ya banyak. Kalau di restoran tuh jadi kan kita dibagi 2 ya. Pertama ada kitchen, ada hall. Hall itu yang kayak waiters buat nganterin makanan ke customer, pokoknya menyambut customer lah. Ini rata-rata cewek. Dan cewek cantik-cantik. Cewek cantik-cantik. Jadi kayaknya mereka milih deh ketika ada yang interview gitu ya, dipilih karena tampilan visual itu perlu gitu kan. Terutama makanya di restoran-restoran Jepang itu waiter cantik. Coba deh kalau kalian ke restoran di Jepang gitu ya, waiter cantik. Makanya gue kadang-kadang betah gitu lama-lama di situ ngeliatin aja. Wah kacau nih. Pokoknya gitu. Kapan-kapan kalau gue bisa bikin video sama mereka, gue bikin deh. Cuman nggak tahu bisanya kapan. Kalau sukanya di yang ini, yang di sekolah gue ngajar bahasa Inggris itu banyak. Jadi gue punya kepala sekolah namanya Ishi, kita panggilnya Ishi Sensei. Gue kagum sama dia udah 70 tahun mungkin ya, tapi dia udah pernah ke lebih dari 25 negara ke seluruh dunia. Dia pernah ke semua benua, Amerika Selatan, Eropa, Asia, Afrika, dia pernah ke semuanya. Cuman sayangnya dia belum pernah ke Indonesia. Itu sayang banget. Makanya gue menyarankan ke dia, kalau bisa mungkin someday lo datang ke Indonesia, gue bakal nyambut lo gini kalau gue udah pulang nanti gitu. Dia bilang oke, karena tahun lalu dia masih bisa ke Stockholm, masih bisa ke Scotland. Dan selain bahasa Inggris, kita juga ngajarin bahasa-bahasa asing yang lain. Mungkin cuman kayak percakapan ringan aja, kayak sapaannya gitu. Jadi kita ngajarin juga bahasa India, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Eropa, bahasa kayak Prancis, Jerman, Itali, Rusia, dan bahasa Asia Tenggara juga kayak bahasa Malaysia, bahasa Filipina, Tagalog, dan bahasa Thailand, dan juga bahasa Indonesia pasti. Jadi kan dia tahu gue dari Indonesia. Terus kita ngobrol nih, gue ngobrol sama dia gimana kalau kita mungkin ya barang 5 menit sampai 10 menit kita ngejelasin ke anak-anak Jepang ini perkenalan dengan orang Indonesia, karena kan gue native Indonesia kan. Jadi mungkin bisa lebih nangkep, dan dia setuju gitu. Oke, segala macam gini. Jadi kita kasih tuh kayak percakapan, apa kabar, selamat pagi, selamat siang, baik-baik saja, terima kasih. Terus juga kadang-kadang nanya makanan favoritnya apa, nasi goreng gitu. Jadi sebagai games lah untuk anak-anaknya, karena kan anak-anak itu daya ingatnya cepat sekali. Kalau mereka dalam usia SD itu belajar bahasa
berapa banyak pun menurut gue nggak masalah, karena mereka bisa paham itu cepet gitu, bisa paham bahasa asing itu mudah daripada dibandingkan yang umurnya sudah di atas kayak kita lah ya, atau yang lebih tua lagi gitu, kayak gue gitu. Jadi dan si kepala sekolahnya ini, isi sensei ini sering mendokumentasikan gue kalau lagi ngajar gitu. Makanya gue juga nggak tahu fungsinya buat apa, tapi dia sering ngeprint tuh, nyetak si fotonya terus dikasih ke gue gitu. Ini foto-fotonya, maka sering dipajang di sekolah, gue sering lihat. Jadi bangga juga kan anak-anak orang-orang Jepang lihat, oh nih gue dipanggilnya Andi Sensei di situ, Andi Sensei. Ya jadi Andi Sensei, jadi belajar bahasa Inggris dengan Andi Sensei gitu. Itu seru sih. Terus kalau yang di Azukiya, di guest house di Ryokan gitu, ownernya baik banget. Jadi ibu-ibu gitu ya, terus dia ngelola si Ryokan ini itu sama suaminya. Jadi dia suami istri punya anak kecil masih SD kelas berapa ya, kelas 5 mungkin, kelas 5 SD gitu. Terus ya dia kan tahu gue muslim, jadi kadang-kadang suka dikasih waktu sholat. Jadi biasanya cuma setengah jam tapi dikasih 40 menit buat istirahat. Jadi dari jam 11 dari jam 12 sampai jam 1 kurang 15 gitu kita istirahat tuh. Kadang-kadang kita ngobrol di kamarnya, di rumahnya punya piano lagi, tapi gue belum pernah main sih. Terus sering bikinin kue gitu kan, yang nggak dimakan apa, nanya-nanya. Kita nggak makan babi gini. Jadi gue ada teman gue juga sama orang Indonesia juga, kita kerjanya bareng kadang-kadang gitu, orang Indonesia juga. Dia di Kyoto University, kadang dibikinin kue gini. Ini kita nggak pakai alkohol kok, nggak pakai gini. Jadi paham gitu, paham dengan budaya Islam itu seperti apa. Jadi itu yang bikin gue betah. Yang terakhir yang ngajar piano ini ya karena gue senang ngajar piano. Gue dulu kan guru piano juga di Indonesia gitu kan ya, apalagi ini gue ngajar non Indonesian student gitu, gue ngajar anak Rusia. Bayangkan, itu seru sih, pengalaman pribadi, pengalaman yang luar biasa menurut gue. Jadi itu sukanya, dukanya sedikit. Jadi kalau buat kalian yang mau datang ke sini, jangan takut sama yang namanya part time job. Jadi memang beradaptasi dengan budaya kerja Jepang itu memang agak susah awalnya, tapi kalau sudah ya nggak ada masalah, bisa langsung lancar-lancar aja. Ini anak kecil pada jalan-jalan aja nih. Terakhir gue mau menjelaskan juga, mungkin kalian nggak nanya ini tapi gue ngejelasin kenapa Jepang sangat populer dengan yang namanya arubaito atau part time job. Gak hanya di Jepang sebenarnya, ada juga di negara-negara kayak di Amerika, di Eropa, negara Asia Timur kayak Korea, Cina, di Australia juga ada part time job itu populer. Karena sepupu gue juga ada yang pernah kerja di sana, pernah kuliah di Australia maksudnya. Dan teman gue yang di Jerman juga, dia banyak sekali teman-temannya yang ikut part time job. Kalau di Jepang memang banyak faktor, tapi gue cuma mau jelasin salah satu faktornya adalah faktor demografi. Jepang itu negara yang shrinking, jadi populasinya menurun. Kenapa? Karena yang lebih tua, masyarakat yang tua itu populasi lebih banyak dari masyarakat yang muda. Kalau umumnya itu kan negara-negara itu bentuknya piramid. Piramid ini artinya ini adalah jumlah populasi, yang di atas ini adalah, atau yang di vertikal ini adalah umur. Jadi makin ke atas itu makin sedikit, yang manula itu lebih sedikit daripada yang muda. Tapi kalau di Jepang kebalik. Makanya kenapa Jepang disebut negara tertua di dunia gitu. Karena piramidnya terbalik. Jadi untuk jumlah populasi yang tua itu lebih banyak daripada yang produktif atau yang muda. Makanya itu yang gawat sebenarnya. Mereka jumlahnya makin sedikit, makin menurun, projection berapa tahun ke depan juga akan makin menyusut jumlah penduduknya. Makanya mereka membuka ruang lebar untuk orang-orang asing datang ke Jepang, dan mereka menerima juga untuk masyarakat atau mahasiswa asing itu untuk kerja di tempat mereka sebagai part time job. Makanya banyak sekali, terbuka sekali untuk orang-orang yang mau kerja di sini, orang asing ya, mau kerja di Jepang. Jadi jumlah pekerjaan dengan jumlah penduduk di Jepang tidak seimbang. Kebalik dengan Indonesia, jumlah pekerjaan dengan jumlah penduduknya tidak seimbang, tapi kebalikan. Jadi banyak pengangguran di Indonesia, salah satunya karena jumlah lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaannya sedikit, sedangkan sumber daya manusianya banyak. Kalau di Jepang kebalik, sumber daya manusianya sedikit tapi jumlah pekerjaannya banyak, lowongan atau lapangan pekerjaannya banyak. Itu salah satu alasannya kenapa Jepang sangat populer dengan part time job. Sekarang kalian kan sering nanya ke gua nih, mau di YouTube, mau di Instagram, mau dimanapun gitu nanya, kadang-kadang ada yang di Facebook, sering nanya ke gue. Sekarang gue mau balik nanya ke kalian, kalau di Indonesia, kenapa Indonesia tidak populer dengan yang namanya part time job? Memang ada beberapa, gue pernah lihat kayak
menerima kerja paruh waktu, tapi sangat-sangat tidak populer gitu. Itu kenapa? Kenapa? Tolong berikan alasannya, tulis di bawah. Jadi pertanyaan sekali lagi, kenapa di Indonesia part time job tidak populer? Kalian boleh jawab dari kacamata kalian sendiri, perspektif kalian sendiri. Jadi kalau di sini itu gue kasih gambaran ya. Kalau di Jepang itu boleh mulai part time job kerja itu dari umur dari SMA. Pokoknya SMA tuh umur berapa ya? 16 ya. 16, 15, 16. Mereka sudah boleh kerja. Sudah ada izin kerja dari pemerintah. Tapi memang gajinya di bawah gaji reguler. Kayak misalnya di McDonald nih, gajinya 850 untuk reguler, tapi kalau untuk anak SMA 830. Jadi ada beda sedikit lah. Tapi setelah dia lulus SMA, gajinya setara dengan orang dewasa. Nah, makanya anak-anak Jepang itu sangat mandiri. Mereka setelah SMA rata-rata sudah nggak pernah minta uang orang tua lagi. Uang jajannya, uang kuliah, semua uang yang lainnya itu mereka bayar sendiri. Buat jajan, buat main, buat kencan, buat pacaran, buat beli-beli barang, mereka semua pakai uang mereka sendiri gitu. Itu hebatnya. Makanya sangat populer di sini part time job. Oke, pertanyaannya akan gua tulis lagi di description box. Tolong dijawab di comment down below. Jawaban terbaik akan gua nggak bisa ngasih apa-apa sekarang ya. Jadi akan gua pin di atas dan akan gua doakan semoga lancar, semoga sukses kehidupannya. Itu dulu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, itu semua yang bisa gue ceritakan. Kalau kalian masih punya pertanyaan soal part time job arubaito di Jepang, silahkan tulis di bawah, karena pasti banyak. Gue akan bikin segini aja karena takut kepanjangan videonya, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa gue jelasin. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga kalian bertambah pengetahuannya soal part time job, dan kira-kira mungkin kalau yang punya restoran, punya lapangan pekerjaan bisa diterapkan untuk part time job di Indonesia. Sampai ketemu lagi, dadah.